Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang buku besar pembantu, piutang dagang, dan utang dagang. Khususnya bagaimana keduanya dicatat dalam buku besar pembantu. Materi ini penting karena membantu perusahaan melihat rincian transaksi secara lebih jelas, terutama yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok. Buku besar pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat akun tertentu secara lebih rinci. Biasanya, buku ini berisi daftar transaksi berdasarkan nama pelanggan atau pemasok. Dengan adanya buku pembantu, perusahaan bisa melihat pergerakan piutang, utang, dan persediaan secara detail tanpa harus membuka buku besar utama. Secara umum, buku pembantu terdiri dari 3 jenis, yaitu buku pembantu piutang, buku pembantu utang, dan buku pembantu persediaan. Setiap transaksi yang berkaitan dengan masing-masing kategori akan dicatat di sini secara kronologis, sehingga memudahkan pengecekan dan rekonsiliasi dengan jurnal khusus. Langkah posting ke buku pembantu. Ada 4 langkah utama dalam memposting jurnal ke buku pembantu. Pertama, kita mengidentifikasi data sumber, seperti jurnal penjualan atau pembelian. Kedua, kita menyiapkan format atau kolom buku pembantu. Ketiga, memposting saldo awal apabila ada dari periode sebelumnya. Dan terakhir, memposting seluruh transaksi dari jurnal khusus maupun jurnal umum. Identifikasi data sumber. Di slide ini, terdapat neraca saldo dari toko Sembako Raya Indah untuk periode 31 Desember 2020. Neraca saldo ini menjadi dasar untuk melihat saldo awal sebelum melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu. Di sini, kita bisa melihat posisi kas, piutang, persediaan, peralatan, hingga utang dan modal. Berikut ini adalah jurnal pembelian. Pada jurnal ini dicatat semua transaksi pembelian, barang, atau perlengkapan secara kredit. Selain itu, dicantumkan juga syarat pembayaran seperti 2/10 N/30 yang menunjukkan potongan dan jangka waktu pelunasan. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Dalam slide ini terlihat bahwa selain piutang, potongan penjualan juga dicatat apabila pelanggan membayar lebih cepat sesuai syarat yang diberikan. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas mencatat segala transaksi yang menambah saldo kas perusahaan. Contohnya, penerimaan dari pembayaran piutang, setoran modal, atau transaksi lain, seperti penerimaan pendapatan. Di jurnal ini, kita bisa melihat kas masuk beserta potongan ataupun akun yang terkait. Jurnal pengeluaran kas. Berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Di sini dicatat seluruh pengeluaran kas, seperti pembayaran hutang, pembelian tunai, beban sewa, hingga brief. Jurnal ini penting karena setiap pengeluaran kas harus tercatat secara jelas untuk memudahkan kontrol keuangan. Jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak masuk ke jurnal khusus. Misalnya, penyesuaian atau transaksi tertentu yang sifatnya tidak rutin. Semua transaksi yang tidak bisa dicatat di jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, atau pengeluaran kas akan masuk ke jurnal umum. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi buku pembantu piutang dan buku pembantu utang yang akan dimulai dari buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang. Slide ini menunjukkan buku pembantu piutang. Di sini dicatat seluruh rincian piutang berdasarkan nama pelanggan. Setiap pelanggan memiliki halaman tersendiri, sehingga kita bisa melihat saldo awal, penambahan piutang, hingga pelunasan secara jelas. Daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang adalah rangkuman dari seluruh saldo akhir pelanggan yang masih memiliki hutang kepada perusahaan. Total dari daftar saldo ini harus sesuai dengan saldo akun piutang dagang yang ada di buku besar. Jurnal penjualan dan penerimaan kas. Transaksi-transaksi dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas kemudian diposting ke buku pembantu piutang. Setiap transaksi yang menambah piutang akan dicatat sebagai debit, sedangkan pembayaran dari pelanggan dicatat sebagai kredit. Jurnal umum, buku besar, pembantu piutang, dan neraca saldo. Transaksinya akan diposting ke buku pembantu hutang. Secara pembelian kredit menambah saldo hutang, sedangkan pembayaran hutang akan mengurangi saldo tersebut.
Jika ada transaksi lain yang berkaitan dengan pemasok, namun tidak tercatat dalam jurnal khusus, akan dicatat melalui jurnal umum. Buku pembantu hutang. Berikutnya adalah buku pembantu hutang, sama seperti buku piutang. Buku ini mencatat rincian hutang kepada pemasok. Setiap pemasok memiliki akun tersendiri agar perusahaan tahu siapa yang sudah bayar, siapa yang belum, dan beberapa jumlah yang masih menghutang. Daftar saldo hutang. Daftar saldo hutang menunjukkan total kewajiban perusahaan kepada para pemasok. Jumlah akhirnya harus cocok dengan saldo akun hutang dagang di buku besar. Transaksi dari jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas akan diposting ke buku pembantu hutang. Pembelian secara kredit menambah saldo hutang, sedangkan pembayaran utang akan mengurangi saldo tersebut. Jika ada transaksi lain yang berkaitan dengan pemasok namun tidak tercatat dalam jurnal khusus, akan dicatat melalui jurnal umum. Secara keseluruhan, buku besar pembantu sangat mempermudah perusahaan dalam mengelola piutang dan hutang. Dengan pencatatan yang rapi, perusahaan dapat memastikan bahwa data di jurnal, buku pembantu, dan buku besar selalu konsisten, serta memudahkan proses rekonsiliasi akhir periode. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu. Terima kasih.